politik adalah bagian daripada satu kepentingan, dan saat ini Kabupaten Bengkayang akan merayakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati. Sampai saat ini berdasarkan hasil observasi kami bahwa beberapa kandidat saat ini selalu menyerang kehormatan para caleg atau percalon yang sudah ada. Untuk itu kita berhadapan langsung dengan salah satu pakar hukum, yaitu Bapak Yohanes Pasti, sarjana hukum, magister hukum. Dengan melihat kenyataan ini, kebetulan beliau juga sebagai salah satu calon bupati, wakil bupati Kabupaten Bengkayang periode 2020-2025. Pak Yohanes, selamat pagi. Pagi. Saat ini di dalam konteks pilkada, justru kita melihat bahwa beberapa postingan-postingan yang muncul di medsos saat ini, justru kalau kita melihat undang-undang IT, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, justru kita juga melihat dari sana ada koridor-koridor yang harus digarisbawahi. Untuk itu, secara hukum atau kacamata hukum, bagaimana Pak Yohanes Pasti melihat ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Il selaku wartawan. Yang kedua, saya berterima kasih bahwa saya masih diberi kesehatan karena dapat dipercaya sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Bapak Dr. Andes Herman Ipo MPD yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai PKB. Yang kedua, berkait dengan adanya perhelatan pesta demokrasi ini semuanya kita sudah diatur oleh ketentuan peraturan perundangan yang ada, yang mana tahapan-tahapan kegiatan itu tentu harus kita sepakati dan kita patuhi sebagaimana ketetapan yang telah dibuat oleh KPU selaku penyelenggara pemilu kepala daerah. Yang selanjutnya, saya sebagai pribadi, kalaupun ada statement daripada kandidat-kandidat lain atau tim sukses lain yang agak tidak sesuai dengan keinginan aturan yang ada atau keinginan masyarakat yang ada, saya memaklumi dan memahami. Kenapa? Memang kita tahu bahwa politik itu adalah kepentingan. Politik itu perlu ada kebersamaan, karena politik itu perlu intervensi. Tapi jangan lupa juga bahwa kita ini negara menjamin kebebasan untuk berpendapat, menjamin kebebasan untuk menyalurkan hak pilih dan dipilih. Artinya kita menghargai hak asasi seseorang, yang mana hak orang ini sebagai hak dasar untuk kita hormati. Dan selanjutnya saya juga sebagai calon wakil bupati menghimbau kepada kita semua, khususnya kepada tim relawan maupun tim sukses pasangan nomor 4, yaitu Bapak Dr. Andes Herman Ipo dan saya sendiri Yohanes Pasti, menghimbau kepada mereka semua jangan sampai melakukan statement-statement yang sifatnya merugikan pasangan kami nomor 4. Dan yang kedua, saya berharap kepada tim sukses kami sendiri tidak boleh gampang terpancing dengan bahasa-bahasa yang menyesatkan. Apalagi kita ini tahu dan sadar kalau kita memang sekarang dalam keadaan berkompetisi atau bertanding. Setiap pertandingan atau kompetisi itu sendiri tentu ada satu proses yang harus kita lalui dan tahapan-tahapan itu. Yang mana proses dan tahapan ini tentu kita harus ada pembekalan dulu dengan tim kita, dengan kader kita. Yang kedua, kita harus menjalankan kampanye baik secara dialogis, tidak juga terlepas daripada aturan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, tentu kita berharap ingin menjadi pemenang. Kalau kita berangkat dari niat yang baik, apalagi yang kita katakan ini, yang kita sampaikan ini, ya sifatnya dengan hati nurani, sifatnya yang betul-betul ya niat baik begitu, pasti Tuhan ada di pihak kita. Kalau sudah Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa musuh kita? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin bahwa Dr. Andes Herman Ipo selaku bupati dan saya selaku wakil bupati, kami yakin
tanggal 9 Desember nanti rakyat akan berbondong-bondong datang ke TPS untuk mencantumkan hak pilihnya, bahwa nomor 4 adalah nomor yang betul-betul bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap daerah ini. Karena harapan masyarakat, daerah ini harus kita bina, kita tata, baik penataan daripada birokrasinya, baik penataan dari segi pembangunannya, maupun pembinaan dari segi sosial kemasyarakatan. Bengkayang memerlukan pemimpin yang betul-betul memahami persoalan Bengkayang. Bengkayang memerlukan pemimpin yang tidak bermasalah. Dan Bengkayang memerlukan pemimpin orang-orang yang mengerti perasaan akar rumput. Maka di situ perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa visi kami adalah Bengkayang baru. Baru itu artinya apa? B itu bersih. Artinya bersih dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan amanah ketentuan peraturan perundangan yang ada. Yang kedua, A-nya itu adil. Artinya adil dalam menjalankan tugas pemerintahan, adil dalam mengambil keputusan, adil dalam pembangunan. R-nya itu, yang ketiga R, itu religi. Religi itu artinya kita mengedepankan iman dan takwa dalam hal pelayanan. Kita harus mengedepankan kasih. Kita tidak boleh semena-mena terhadap sesama. Walaupun kita berbeda agama, kita berbeda pandangan. Harus kita lakukan sesuai dengan ajaran kasih. Dan yang kedua, dalam religi itu sendiri, kita ini daerah, negara, yang juga masih mengakui keberadaan adat istiadat. Karena adat ini adalah sumber daripada segala sumber hukum, kita juga menempatkan adat ini setara. Tidak boleh kita mengesampingkan adat kita. Dan yang seterusnya, unggul. U itu adalah unggul. Unggul dalam perencanaan, unggul dalam menjalankan tugas pemerintahan, unggul dalam hal untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang bersifat satu, dari sektor pembangunan, membangun sumber daya manusia seutuhnya, macam mana kita membuat daerah kita ini sebagai daerah yang berkualitas. Ya. Sumber daya berkualitas itu tentu bisa diperoleh apabila satu, anak-anak kita berikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Pemerintah itu sifatnya mendorong dan mendukung hal itu. Dan yang kedua, kita juga mau mendorong menguatkan sumber daya manusia di sektor pertanian dan perkebunan. Nanti masyarakat kita ini akan kita berikan kesempatan untuk belajar yang sifatnya melalui kursus, diklat, atau pelatihan. Kita akan dorong itu kepada masyarakat kita supaya mereka terampil. Kalau masyarakat sudah terampil, pasti semua program bisa terlaksana dengan baik. Seperti contoh, nanti Bengkayang ini bisa kita buatkan BLKI, Balai Latihan Kerja. Dengan adanya Balai Latihan Kerja ini, tentu tenaga ahlinya kita bisa datangkan dari luar, dari ITB Bandung atau dari perguruan tinggi mana. Nanti mereka ini yang mendidik kelompok tani, mendidik masyarakat, macam mana masyarakat pintar mengolah tanah, pintar membuat pupuk, pintar membuat bibit, baik itu bibit apa saja, bibit ikan kah, bibit ternak kah, bibit sawit kah, bibit karet kah. Nanti masyarakat kita pintar, terampil, mungkin otomotif, mungkin pertukangan, mungkin mebel, mungkin las, mungkin macam-macam keterampilan, termasuklah masak-memasak atau salon dan seterusnya. Ini harus kita berikan kesempatan kepada rakyat kita. Dan selanjutnya, kita juga membuat Bengkayang unggul ini tentu dari segi kebijakan di bidang pembangunan. Pembangunan ini kita harus buat ada skala prioritas pembangunan. Seperti contoh, berapa kilometer jalan antar kabupaten, berapa kilometer jalan antar kecamatan, ini harus menjadi skala prioritas pembangunan. Dan di sana, tentu kita untuk mendatangkan unggul itu tadi sebagai yang dianggap bermutu, maka semuanya ikuti ketentuan aturan yang ada. Seperti contoh, ada proyek fisik pembangunan jalan. Kita berharap jalan itu betul-betul mengikuti ketentuan sebagaimana yang diarahkan oleh Kepres, keputusan Presiden, sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah daerah. Ikutilah aturan main itu. Nah, kita tentu perlu material yang bagus, campuran aspal dan pasirnya seimbang, ya. Kontraktornya juga yang tidak blacklist.
pasti pembangunan itu akan unggul. Dan selanjutnya kita juga akan menata ya macam mana daerah kita ini supaya tidak disclaimer, supaya tidak WDP. Administrasi pemerintahan juga harus kita tata dengan baik supaya kita tidak WDP terus. Macam mana sewaktu-waktu kita bisa WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya kita harus mampu membawa Bengkayang ke depan jauh lebih baik dari yang ada sekarang ini. Dan saya juga menghimbau kepada kita semua, termasuklah aparatur pemerintah dan kepala desa, mari kita berjuang bersama, memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan kita berpolitik yang sifatnya berpihak kepada salah satu kandidat. Ini kalau bisa, tempatkanlah diri Anda itu sebagai orang yang netral. Kenapa? Karena kita banyak program nanti, khususnya untuk penguatan ya sumber daya birokrasi itu sendiri, macam mana ke depan anak-anak kita yang punya potensi, yang punya kemampuan untuk belajar, itu salah satu program kita akan kita dorong kembali untuk ditingkatkan pengetahuannya. Dan para kepala desa saya himbau juga bahwa untuk para kepala desa, karena kepala desa ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap desanya, maka di sana macam mana ke depan kita bersama-sama mengawal pembangunan di desa supaya kepala desa tidak salah langkah. Niat baik kami akan mempersiapkan konsultan hukum untuk para kepala desa, dan yang kedua konsultan akuntansi keuangan daerah untuk SPJ kepala desa, supaya kepala desa kita ini tidak lagi menyalahi kewenangan, menyalahi aturan dalam menata pemerintahan di tingkat desa. Mungkin ini yang harus kami sampaikan dan himbau kepada kita semua. Baik. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Yohanes, tadi kan kita membahas juga religi di sini. Artinya di sini kita kan mengedepankan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ya. Justru kalau kita melihat dalam konsep tulisan-tulisan melalui medsos, ini kan sudah menyerang kehormatan seseorang kandidat, dan kemudian selalu mengedepankan image pribadi sendiri. Untuk itu kalau kita melihat dari sisi hukum di sini, dalam pasal 335 KUHP di sini kan sudah membuat perasaan orang itu tidak enak, atau dikatakan sudah sudah image-nya sudah tidak bagus, karena di sini kalau kita melihat konsep hukum. Tetapi kalau dicermati di sini, kalau menyerang kehormatan orang lain, kira-kira menurut pandangan hukum atau kacamata hukum seperti apa tuh Pak Yohanes? Saya sudah jelas tidak mengajak masyarakat berpolitik praktis berbicara hukum hari ini, karena saya sebagai kandidat. Saya hanya mengajak masyarakat berpolitik yang santun sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya oleh KPU itu sendiri. Kalau kita berbicara hukum, pasti ada di sana tempatnya. Karena bagaimanapun kalau kita menyerang kehormatan orang lain atau menjelekkan orang lain atau memfitnah orang lain, sudah ada pasal yang mengatur. Pasti itu pidana. Tidak bisa lagi mereka mengelakkan diri. Nah, cuman saya kan hanya menghimbau sebagai tokoh, tidak mengajak mereka berpikir kayak hal-hal yang negatif, hanya menghimbau minta kita semua berpikirlah sebagai masyarakat Kabupaten Bengkayang, kita ini mau memilih pemimpin yang betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi daerah Kabupaten Bengkayang. Macam mana ke depan masyarakat Bengkayang ini mendapatkan pelayanan pemerintahan yang maksimal ya, mendapatkan pelayanan di bidang pembangunan ya, supaya sarana dan prasarana, jalan, jembatan, transportasi yang ada tidak hancur-hancuran ya. Itu yang kita harapkan. Nah, terus berkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh tim sukses atau masyarakat yang mungkin saking bersemangatnya untuk mendukung salah satu kandidat sehingga menyerang kandidat yang lain, himbauan saya sebaiknya itu jangan dilakukan. Apapun alasannya, pasti itu akan berdampak secara hukum, nah, akan bermasalah secara hukum, dan juga nanti membuat kita ini sebagai orang kita ini sudah tidak menjalankan etika dalam berpolitik, sudah menyalahi adanya kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja bahasa yang kami sampaikan. Mungkin apapun yang kami lakukan hari ini, apapun yang kami sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Baik Pak Yohanes,
sarjana hukum, magister hukum. Tadi juga bahwa Pak Yohanes juga sempat menyinggung masalah visi dan misi yang sudah dijelaskan. Kemudian di sini sebagai calon wakil bupati Kabupaten Bengkayang periode 2020-2025. Kira-kira apa ajakan Bapak Yohanes Pasti ini kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya? Baik, visi misi itu tadi kan sudah kita katakan kita akan membuat Bengkayang baru ya. Bengkayang baru tadi sudah kita jelaskan, B-nya itu apa, A-nya itu apa, R-nya itu apa, U-nya itu apa, sudah kita jelaskan. Harapan kita, macam mana membuat Bengkayang ini jauh lebih baik dari yang sekarang. Kita pasti melanjutkan program-program yang bermanfaat bagi daerah. Ya, kita perlu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kita juga akan menata birokrasi pemerintahan itu supaya merasa memiliki satu sama lain. Artinya mereka bekerja dengan senang hati, ada penanggung jawab, dan ada pelindungnya bagi mereka ASN yang sedang melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi itu yang mau kita harapkan ke depan. Jadi tidaklah berarti kita membuat visi misi yang sifatnya terlalu muluk, justru kita tidak bisa melaksanakannya, itu juga percuma dan tidak ada manfaatnya juga bagi daerah. Lebih baik visi misinya sederhana, padat, singkat, tapi bisa dilaksanakan. Karena kita sadar sekarang ini, jujur aja ya, kita ini sebagai kandidat sebetulnya mau berpikir yang sangat positif, mau berbuat yang sangat baik ke depan ini demi Bengkayang. Tidak ada niat secara pribadi untuk kita mau merusak daerah ini atau mau merusak diri sendiri. Cuman hanya situasi kondisi seperti sekarang, seperti dengan adanya COVID, ini juga menjadi tanda tanya secara pribadi dengan kita sendiri selaku kandidat. Kapan COVID ini akan berakhir? Kalau COVID ini mau cepat berakhir, tentu harus ada edukasi juga kepada masyarakat kita. Dan tugas kita untuk mengedukasi, untuk membina masyarakat kita ini, bukan hanya tugas kandidat saja, tapi semua stakeholder yang ada di daerah ini, termasuklah masyarakat itu sendiri. Nah, kesadaran masyarakat ini bisa muncul, seperti sebagaimana yang telah diarahkan oleh pemerintah, ya, harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya, dan tidak terlalu aneh-aneh lah. Kalau yang tidak terlalu penting dalam bepergian, tidak usah pergi. Karena apa? Karena kita memutus mata rantai COVID itu sendiri supaya ke depan ya COVID untuk di Bengkayang ini tidak ada, program kita bisa kita laksanakan, pembangunan bisa sampai kepada masyarakat kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Baik pemirsa, ini hasil wawancara kita dengan Bapak Yohanes Pasti, sarjana hukum, magister hukum, dan di sini kita pun ketahui bersama bahwa Pak Yohanes Pasti, sarjana hukum, magister hukum ini adalah seorang sosok tokoh dari masyarakat Kecamatan Samalantan, Kecamatan Manrado, dan sekitarnya. Kita ketahui bersama bahwa rekam jejak beliau adalah pernah mantan ketua DPR, pernah mantan ketua partai, dan mantan anggota DPR 4 periode. Untuk itu tidak kita ragukan bahwa beliau memiliki salah satu kemampuan yang sangat luar biasa dan sangat kita dukung. Demikian hasil wawancara kami, dan jangan sampai lupa nanti tanggal 9 Desember 2020 kita menyoblos nomor 4, yaitu Bapak Dr. Anes Herman Ipo MPD dan wakil Bapak Yohanes Pasti, sarjana hukum, magister hukum. Selamat pagi. Terima kasih.